Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu pagi hari ini kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya yang melanjutkan perjalanan juga diberi kelancaran. Yang kembali ke alamnya, ke habitatnya, ke sekolahnya juga. Semoga hari ini diberi kemudahan kelancaran ya. Dan tentunya diberi semangat. Beli di mana kira-kira semangatnya ya? Dalam Islam pun itu juga ada caranya kawan untuk mengembalikan semangat itu. Dan kita juga kembali ke narasumber pagi hari ini. Alhamdulillah masih dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, ada Ustadz Muhammad Toha Masun. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah luar biasa sehat. Terima kasih. Kita kembali ya Ustadz ya. Harus ada jargon-jargonnya begitu ya Ustadz. Iya, kita harus semangat ini. Iya benar. Gimana Ustadz dalam Islam ya. itu beberapa hari ini kita membicarakan seputar hijrah gitu ya Ustadz ya. Bagaimana sih Ustadz kita bisa mengembalikan semangat dalam Islam itu, terutama untuk yang habis liburan, yang kita harus kembali ke sekolah, kembali bekerja. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Masun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kawan, alhamdulillah pagi hari ini kami dari studio Suara Surabaya Media mengucapkan kembali ke mode awal ya, laptop ya. Yang semula rebahan harus kembali ya, sayangku semuanya. Bagi para pelajar semuanya yang sedang kemarin mempersiapkan untuk liburan, sekarang harus kembali ke sekolah, kembali ke pesantren, kembali ke kuliah, Masya Allah semuanya ya, untuk ke aktivitas awal lagi, seperti yang sudah tersusun sebelum-sebelumnya. Maka kawan, selain saya juga Mbak Ayu mengucapkan selamat dan mudah-mudahan semuanya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita kawan, besok di Yaumil Qiyamah ada keterangan semua manusia itu seperti hanya tenggelam. Tenggelam di lautan. Kalau tenggelam di lautan itu, kalau memang beneran, itu ya, itu dilempar sama ban sama uang 1 juta, kira-kira Mbak Ayu pilih mana? Waduh. Kalau dihanyut di lautan, tengah lautan. Laut air ya. Ya nggak usah luas-luas lah Mbak Ayu ya. Kolam renang gitu saja ya. Hanyut. Mohon maaf, ini ilustrasi saja. Terus dilempar sama, dikasih ban sama duit 1 juta, pilih mana kira-kira Mbak? Pasti ban ya. Karena yang membantu itu betul. Ban. Bisa tetap bertahan ya Ustaz. Padahal uang 1 juta itu kalau dibelikan ban dapat banyak gitu. Iya juga ya. Tapi kan momennya tidak tepat ya. Iya. Yang dibutuhkan ban ini. Yang dibutuhkan ban. Maka sama kawan, ketika kita nanti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyelamatkan kita itu ya ilmu-ilmu kita ini. Ilmunya anak-anak, ilmunya kawan-kawan, ilmunya anak-anak kita ini nanti. Dan bahkan di salah satu kitab salaf itu ada keterangan, ada seorang pemuda yang lagi jalan. Pemuda ini sebut aja namanya Ahmad ya. Ahmad ini memiliki kasaf. Kasaf itu bisa melihat, memiliki indera keenam ya Mbak Ayu ya. Bisa melihat ghaib lah ya, bisa melihat ghaib. Dia berhenti di salah satu pemakaman di kitab I'anatul Talibin ini, diceritakan, Usfuriyah juga ada. Di sana pemuda ini bengong dia. Orang-orang itu berebut. Semuanya berebut. Nah, semuanya berebut, ada satu orang yang tidak berebut. Ada salah satu orang yang tidak berebut, ditanya sama pemuda, "Loh, Pak, Bapak kok nggak ikut berebutan amal jariahnya kiriman orang dari dunia?" Apa kata dia? "Oh, saya. Iya Pak, kenapa nggak ikut rebutan?" "Iya, karena saya memiliki ilmu
Yang ilmu itu dikembangkan oleh anak cucu saya, murid-murid saya, siswa-siswa saya, yang semuanya itu menjadi ilmu yang manfaat, dan akhirnya ilmu itu pahalanya mengalir sampai sekarang. Maka dia tidak perlu berhutang. Maka kawan, back to school, kembali ke semangat untuk sekolah lagi, kembali ke meja kuliah kembali. Ini adalah mode yang harus disemangati bersama. Karena janjinya Allah seperti itu tadi. Akan diangkat, akan diamankan oleh Allah dari rebutan amal jariyah. Karena dia memiliki jariyah tersendiri. Yang pertama yang harus kita konsep dalam hati kita bersama-sama, menuntut ilmu itu sebagai kewajiban. Wajib hukumnya. Kanjeng Nabi matur, tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Kalian semuanya bisa seperti sekarang ini, mungkin para pendengar bisa sudah menjadi anggota, sudah memiliki amanah sebagai jenderal, sudah memiliki amanah sebagai direktur, sebagai kepala sekolah, sebagai apa, dan banyak bisnis-bisnis lainnya. Itu karena kita memiliki ilmu. Karena sekolah tadi. Jadi yang untuk memberikan kesemangat kepada kita, modenya biar tidak mode males saja, mager, ya menjadi tuntutlah ilmu, karena ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Yang kedua, Islam memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan pemahaman akal kita. Menurut kesehatan, akal kita itu miliaran, dari miliaran unsur-unsur yang membuat kecerdasan. Kalau semakin diasah, semakin cerdas. Semakin tidak pernah diasah, semakin tumpul ke akal-akal kita ini. Maka Allah sudah menciptakan hal yang luar biasa ini berupa akal. Bagaimana kita bisa mengasahnya untuk menjadi pribadi yang cerdas. Akalnya yang hebat, yang memiliki keimanan yang tangguh, memiliki ketakwaan yang hebat, cerdas. Idaman semua manusia ini ya. Betul. Kalau dia cewek, idaman semua cowok. Kalau cowok, idaman semua cewek ini ya. Ternyata kecerdasan ini bisa diasah. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 menunjukkan bahwasanya akal untuk mengamati dan memahami ciptaan Allah. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti Allah menyeru kepada kita untuk terus membaca secara harfiah dan membaca secara ilmiah. Kita terus membaca, literasinya ditingkatkan. Kalau sekarang kan cerdas-cerdas orang ya. Kalau dulu itu orang membaca surat kabar itu dari judul sampai akhir, sampai nama redakturnya itu dibaca. Eko strip siapa gitu ya. Sekarang kan cukup baca judulnya udah paham. Dari mana pahamnya gitu loh ya. Sekarang begitu. Nah, ini kan pemahaman yang harus diasah. Pemahaman yang harus diasah. Mungkin ini kesalahan kita bersama. Ayo kita sebelum bahasa sekarang, sebelum share, sharing dulu. Seperti apa? Oh ternyata begini loh tadi itu. Masalahnya di ini. Titik inilah yang menjadikan masalah. Jangan kita langsung menjustis saja. Karena kita tidak pernah mengasah akal kita. Kawan, manfaat kembali kepada pendidikan ini, kepada madrasah, kepada pesantren ini, dan kembali kepada semuanya. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan untuk bersosial. Adik-adikku, anak-anakku, semuanya berlatihlah. Kamu nanti akan menghadapi benar-benar kehidupan yang sebenarnya. Akan menghadapi sosial yang sebenarnya. Sekarang ini berlatihlah. Ketemu dengan teman, ya. Kalau sebelumnya rebahan di rumah, ya gadgetnya dimainkan. Paling-paling ambil es di lemari es, setelah itu rebahan lagi. Menjadi
generasi rebahan. Sekarang harus bersosial. Kalau kamu tidak pandai-pandai bersosial, nanti kamu sosialnya bagaimana ketika ada benar-benar di kehidupan yang sebenarnya. Apakah sekarang kehidupan nggak sebenarnya? Ya benar, tapi akan berlatih lagi. Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada kita semuanya mengenai pentingnya berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih mengasihi, saling mencintai, dan saling merasakan adalah seperti satu tubuh. Berarti tubuh kita diperumpamakan oleh Nabi Muhammad itu seperti hanya semuanya saling mengasihi. Kalau tubuh kita sedang tidak enak badan, akhirnya tangan kita juga panas. Suatu misal begitu, saling merasakan. Nah, saling merasakan ini harus kita asah, harus kita pelajari dengan bersosial itu tadi. Biar kita akan menjadi satu tubuh yang sempurna. Teman kita sakit, kita merasakan. Teman kita bahagia, kita merasakan. Teman kita nggak ngerjakan PR, ya, merasakan. Ikut nyontek maksudnya, ya. Pengalaman pribadi, Mbak. Teman kita lagi sedih karena dia tidak bawa bekalnya ketinggalan, ya kita support, ya. Teman kita sedang kesusahan apapun, ayo kita rasakan hal itu. Teman kita sebaliknya sedang senang, ya kita rasakan. Loh, kenapa kok senang? Iya, alhamdulillah saya barusan khitan. Nah, senang, didoakan. Ya, alhamdulillah didoakan. Nah, kawan, yang kedua, meningkatkan diri dan memiliki karakter yang lebih bagus. Nah, peningkatan diri ini sangatlah penting, seperti halnya Allah memberikan kepada kita surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum yang sudah pernah kami sampaikan sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Berikhtiarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, peningkatan ini juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillah saya bisa kuliah. Alhamdulillah saya bisa berkarir. Alhamdulillah saya bisa mengimprove diri saya di perusahaan ini. Senang sekali. Dan perkembangan-perkembangan itu memang diperintah oleh Allah. Peningkatan-peningkatan prestasi itu diperintah oleh Allah untuk terus mengasah, untuk terus meningkat, jangan stagnan. Yang lihatnya gadgetnya dilihat media sosial aja. Begitu, ya dilihatlah mana yang positif diambil, yang negatif ditinggal. Yang positif untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang mengedukasi diambil, yang tidak mengedukasi ditinggal. Ya, itulah yang memang zamannya sekarang. Gurunya tidak hanya guru yang secara harfiah saja, secara apa yang namanya guru, tapi yang ada di media sosial pun juga bisa menjadi bagian inspirasi kita semua. Maka kawan, yang kita bisa terapkan dari nilai-nilai Islami di tempat kerja, tempat sekolah, tempat belajar kita, tempat pesantren kita, yang pertama adalah harus niat yang ikhlas. Berangkat besok, ya, pagi ini berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mencari ilmunya Allah karena ridhonya Allah, mengharap ridhonya Allah. Apapun yang terjadi nanti, ini karena kekuasaan Allah. Sudah berangkat sama ayah sama bunda, atau diantar sama siapa, atau berangkat sendiri, atau yang di pesantren hari ini adalah memulai hari pertama. Doakan ayah bunda dari rumah. Doakan semua, ya. Karena putra putri kita, emosional saya sampai terbangun ini. Ya, sedang berjuang mereka semua, sedang berjuang. Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya lewat hadisnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya.
Ayah bunda, niatkan semuanya. Ini adalah ibadahnya anak-anak. Nah, karena ibadahnya anak-anak, disupport, didoakan. Bismillah, ini adalah. Yang kedua kawan, mencari ilmu itu yang bermanfaat. Bagaimana bermanfaat? Silakan anak-anakku yang sedang bersekolah, yang sedang berkuliah, jangan melanggar peraturan. Ya, jangan melanggar peraturan. Fokuslah dengan bapak ibu guru, dengan para ustadz, dengan para dosen, dengan para senior-senior kita, untuk menimba ilmu yang bermanfaat dengan tidak melanggar peraturan, berdisiplin. Ya, berdisiplin. Bagaimana Kanjeng Nabi memberikan dorongan kepada kita semuanya, pelajaran kepada kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya adik-adik semuanya, ilmunya kawan-kawan semuanya, ilmunya para pelajar di dunia khususnya di Indonesia ini menjadi ilmu yang manfaat seperti hanya doanya Kanjeng Nabi. Maka kawan, kami yang dari studio Suara Surabaya ini mengucapkan selamat berjuang kepada semuanya, adik-adik semuanya, untuk meraih mimpi, keikhlasan, dan ridhonya Allah semata. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah, dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih Mbak Ayu. Alamin. Seperti nanti ketika dewasa begitu ya Ustaz, akan bermanfaat loh Ustaz doanya orang tua itu. Betul. Karena orang tua itu ketika mendoakan, ya Allah semoga putra-putri kami jadi orang yang bermanfaat kelak. Nah, ketika sudah dewasa, ketika bisa berbuat baik, itu kan juga bagian dari doa orang tua kita ya Ustaz ya. Betul. Makanya sebuah proses itu harus sangat-sangat dinikmati, apalagi proses mencari ilmu gitu. Ada yang bilang ini Ustaz, ilmu itu warisannya para nabi. Iya, betul. Bukan harta, bukan tata. Jadi siapa yang mencintai ilmu, siapa yang sedang berilmu, itu berarti sedang mencintai jalan kenabian. Subhanallah. Saya ingat itu kata-katanya. Aduh, siapa ya? Nanti saya cari lagi ya Ustaz ya. Nanti Terima kasih Ustaz Toha. Jadikan satu topik nanti Mbak. Luar biasa bahasan pagi hari ini, semoga bisa memberikan semangat untuk siapapun di antara kita yang semuanya sudah kembali ke sekolah, kembali bekerja. Yuk sama-sama kita niatkan semuanya karena Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafiz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.